Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus. Mengingat bahwa Kristus telah menawarkan kita hidup, bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya agar dunia bisa diselamatkan melalui Dia. Sementara kita menunggu kerajaan surga, kita mempersiapkan kerajaan Allah di bumi. Kita menyalakan lilin ini pada hari Minggu kedua Prapaskah, mengingat jaminan Allah akan hidup baru melalui tanda-tanda musim di bumi. Mari kita berdoa. Dalam hari-hari kami, ketika benih mulai bertumbuh ya Allah, kiranya kami bersiap untuk pertumbuhan yang Kau sediakan bagi kami. Peliharalah kami agar kami menghasilkan buah-buah roh di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib. Kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 7 ayat 25 sampai 32. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Elia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa mereka dan tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajari bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Penekanan ayatnya diambil dari Yohanes 7 ayat 27b. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Judulnya pengetahuan yang minim. Sebagian penduduk Yerusalem mengira Yesus itu paranoid. Yang lainnya pun terlintas di pikiran mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Mengapa? Sebab Dia berasal dari Nazaret, dan tidak seorang pun mengetahui dari mana Mesias berasal. Mereka tidak tahu. Yesus tumbuh dan menjadi dewasa di Nazaret. Dia lahir di Betlehem. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang kekal, yang datang dari surga dan lahir di Betlehem untuk menyelamatkan kita.
Dengan pengetahuan mereka yang terbatas, mereka puas melukiskan Yesus dan hidup dalam kegelapan berpikir mereka. Mereka puas dengan pengetahuan yang sempit itu berbahaya. Perhatikanlah, mereka merasa mengenal Yesus yang lahir di Bethlehem pada hari Natal dan mati di kayu salib. Hanya itu yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bahwa Dia hidup dan mati untuk menyelamatkan mereka dari hukum Allah dan bangkit kembali untuk memberi mereka hidup yang kekal. Kita hidup di zaman di mana orang percaya dan mencoba dengan keras untuk mendorong kita percaya bahwa realita itulah yang harus kita pikirkan. Dan apa yang benar bagi orang belum tentu benar bagi kita. Sekali kita puas dengan realita menurut pengertian kita, kita tidak perlu lagi menggali lebih dalam. Itulah yang zaman ini coba agar kita percaya. Merasa puas dengan pengetahuan yang sempit dan sedikit bukan hanya berbahaya, tetapi juga mematikan. Kita semua orang berdosa yang memerlukan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan agar kita terhindar dari kutuk kekal Allah dan memperoleh hidup kekal. Pada masa Prapaskah ini, Allah memanggil kita untuk terus menggali lebih dalam dan melihat penderitaan dan kematian Yesus adalah keselamatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami karena puas hanya dengan pengetahuan sekilas akan juru selamat kami. Bukalah pikiran kami untuk terus mau belajar lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang menolong supaya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan.
Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.